Kota Tarim adalah cipretannya surga Firdaus. Jangan manggut-manggut samina wah Habibna terus. Jadi bodoh boleh tapi jangan koplak gitu loh. Tracking dulu Kota Tarim, bener nggak ini Habib ini ngomong begini? Hah? Terus mengatakan jika ingin melihat wajah-wajah malaikat, lihatlah wajah-wajah penduduk Kota Tarim. Ya, logikanya begini, mereka itu yang bangga-banggain setiap hari, membangga-banggakan Kota Tarim, yang setiap hari koar-koar toram tarim terus. Kok mereka betah di sini? Kenapa? Apalagi dengan memberikan fatwa kepada jamaahnya bahwa kalau orang Islam itu rukun Islamnya ada 5, ya kan? Tapi kalau kami para Habib-Habib dan para muhibbin rukun Islamnya ada 6. Apa itu yang ke-6? Yaitu menjaga Kota Tarim. Asu orang-orang. Karena Kota Tarim adalah kota kemuliaan. Karena Kota Tarim adalah kota yang dianugerahkan sama saja akhirat. Kota Tarim itu separuh dunia, separuh akhirat. Asu. Memang dancu asu yang orang-orang begini nih. Ini ya aduh, habis kata-kata sebenarnya saya kalau sama kibin ini. Terlalu koplak gitu loh. Bener-bener di luar manusia kekoplakannya gitu. Sungguh-sungguh sangat bilang manusia tapi kok segitu koplaknya gitu. Minimal ada sedikit lah untuk berpikir. Ini nggak ada sama sekali gitu. Hanya modal husnuzon. Hanya modal husnuzon, berprasangka baik, dengan hanya disampaikan melalui jalur-jalur cerita, mimpi, ya kan, bahwasanya kami adalah zuriyah Rasul karena mendapat ilham dari mimpi. Mengatakan karena Rasulullah itu datang secara yaqadhah, bahwasanya saya dipeluk, dicium, bahwasanya Rasulullah mengakui kalau saya ini cucunya. Hanya Masya Allah Habibana, wajah antum sejuk, wajah antum bersinar. Masya Allah Habibana, cocotmu sejuk. Ya Allah, la haula wala quwata. Benar-benar ini kibin. Ya kibin ini memang apa ya? Kalau kita ajak cerdas, marah-marah, ya kan? Kita selalu tiap hari ngajak cerdas kibin ini. Marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kita liatin ini loh Bin, faktanya, ini datanya Bin. Langsung teriak-teriak, Wahabi, PKI, Oten, Dukun, Kupron. Ini padahal dilihatin data, ya kan? Dikibulin, lu tuh dikibulin Bin, dikibulin terus, malah makin cinta. Coba orang kalau dikibulin itu pasti marah. Kalau orang punya otaknya waras, sehat, normal, orang kalau dikibulin ini marah. Kalau kata Kibin apa? Kami nggak merasa dibodoh-bodohi, kami nggak merasa dikibulin, justru kami cinta. La haula wala quwata illa billah. Orang kalau dikibulin itu mesti marah, ya kan? Ya walaupun orangnya nggak sifatnya pemarah, tapi minimal ngerentas lah. Ya Allah, saya dibodoh-bodohi gitu kan. Kalau Kibin enggak,
Tiap hari, tiap detik, tiap waktu dibodoh-bodohi, malah makin cinta. Sungguh kipin pekoknya nyata, saudara. Iya. Diajak cerdas, nggak mau, ngamuk-ngamuk, marah-marah, tantrum, ya kan? Dikasih fakta, bukti ini pin, buktinya ini pin. Dan bukti juga sampai sekarang ini tidak ada yang bisa membuktikan kalau mereka itu dzurriyyah Nabi. Ya kan, muter-muter kayak gangsing kalau ditanya, suruh nunjukin nakobah mana yang sudah mengisbatnya. Malah dijawab, ulama mana yang membatalkan nasab Pak Alawi? Yang nyambung aja enggak, gimana mau membatal? Gitu loh. Ya secara logikanya begini saja, kalau memang Balawi itu tersambung, pasti ada nakobah, ya kan, yang mengisbat, ya kan. Misal nih, Rizik datang ke nakobah, saya ini keturunan siapa nih? Nah dicek, ya kan, tes DNA apa. Nah ternyata Rizik ini ada ketersambungan, nah pasti diisbat dong. Ya kan, Balawi ini diisbat pasti. Oh, ya, apa namanya, Balawi ini adalah betul. Ini isbatnya ketok palu, dipublikasikan di seluruh dunia, tahu. Lah ini gimana mau gimana ada ulama yang mau membatalkan, nyambung aja kagak. Ya jadi ya itu sependek itu akalnya gitu. Mana ulama mana yang membatalkan? Coba mana buktinya? Mana nakobah mana? Nih kecuali kalau sudah kena kobah. Nah, gitu kan, udah kena kobah terus diisbat. Ternyata nggak ada kesambungan, baru nih ada bahwa Balawi ini tidak tersambung, batal berarti. Nah itu ini aja kesana kagak, so apa namanya, kena kobah enggak, mana ulama mana yang membatal. Aku secara woro-woro kepada masyarakat, secara skarpet dewek, ya kan, lalu mengatakan kami tidak pernah mengakui, tapi kami diakui. Bisa-bisanya sekarang ngomong kami ini tidak pernah mengakui, tapi diakui. Nyok, dengerin nyok. Lu kalau dulu nggak ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasul, masyarakat Indonesia itu tahu dari mana kalau nggak ada pengakuan, kunyuk. Ya, sekarang ngomong kami tidak pernah mengakui, tapi saya diakui, ya kan? Emang kunyuk ini. Terus gue tanya, lu orang yang mengakui ini tahu dari mana kalau mereka itu keturunan Rasul? Ya pasti dari pengakuan mereka terdahulunya, ya kan? Apalagi sampai mengatakan itu, si Bahar itu mengatakan darah saya mengalir darah Rasulullah. Itu apa nggak pengakuan, nyok? Itu namanya pengakuan, nyok. Dibilang kunyuk marah. Wah, jengkel saya. Makanya kalau di komol-komol tuh gampang marah. Soalnya ketemu kunyuk-kunyuk begitu tuh udah bukan ininya, bukan alamnya saya kalau. Iya, mengatakan kami tidak pernah mengakui tapi diakui. Setan bisa aja ngeles. Lah iya, fak mereka itu bukan keturunan Rasul. Mereka cuma datang di Indonesia ini pengen cari makanan enak, mau hidup enak tanpa kerja. Mereka dengan mengatasnamakan keturunan Rasul, memakai jubah, ya kan, bisa dopok, bisa dobel, itu sudah dirajakan sama kibin-kibinnya. Langsung dijadikan raja, sang kaisar perdobolan di dunia halu. Ya enak sih, cuma modal jubah,
pakai ke ala-ala Islam, lalu mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul, ya kan, dengan mendirikan makam-makam datuk leluhur-leluhurnya, langsung dirajakan sama kibin-kibinnya. Dan lidahnya dimanjakan dengan menu-menu makanan Indonesia yang sangat luar biasa nikmatnya, ya, yang sangat luar biasa lezatnya, seperti opor ayam, gulai kambing, masakan Padang, ya kan, rawon. Wah, pokoknya Indonesia ini adalah raja kuliner. Berbagai macam kuliner apa saja, menu makanan apa saja itu lengkap, komplit, dan sangat lezat semua. Iya, itulah makanya mereka betah di Indonesia. Makanya walaupun presiden kemarin itu sudah menyinggung-nyinggung, kalau protes-protes terus, pulang aja sono ke Yaman, mau kabur aja sono ke Yaman, kan? Mereka tetap bodoh amat, walaupun disinggung-singgung, karena mereka itu rai gedek, rai tembok, muka tembok. Iya, mereka sendiri tahu dan membayangkan, waduh, gua kalau ditarim, ya kan, kalau ditarim mau ngapain gua? Di sana gua gembel. Di sana aja jadi gembel. Karena di sana itu, di Yaman sendiri itu tidak mengakui adanya Habib-Habib gitu loh. Di Yaman sana sendiri tidak ada yang mengakui adanya Habib-Habib, apalagi keturunan Rasul. Siapa sih Habib-Habib itu? Nggak ada yang ngerti. Saya tahu ini hasil dari trackingan. Banyak sekali orang-orang yang kayak protesis ini sengaja meluncur ke sana, ke kota Tarim, ke Yaman Selatan itu. Diwawancarai, apakah Anda kenal Habib? Siapa itu Habib? Nggak ada yang kenal Habib itu siapa sih? Nggak ada yang ngerti. Nah itu, karena mereka membayangkan, waduh, gua kalau pulang ke Yaman, ke Tarim, udah tandus, gersang, banyak konflik, lagi-lagi makanannya juga apa sih di sana? Paling terigu, digeprek-geprek, digulung-gulung, ya kan, digosongin di pantat panci, dimakan, kan nggak enak. Ya betah. Karena di Indonesia ini mereka cuma mengaku sebagai keturunan Rasul, hanya mengaku-ngaku sebagai orang Islam, mengaku sebagai keturunan Rasul, bisa dobol, bisa cerita ngalor ngidul, enak hidupnya di sini, disuguhkan, ya kan, urusan perut ya dipenuhin, ya kan? Urusan ngacengan dikasih, coba. Ngaku-ngaku keturunan Rasul, udah dapat makan enak, dikasih amplop, ya kan, urusan titit dipenuhin. Gimana enak, coba. Misalnya ada Kibin punya anak gadis, Bin, coba ente pasti pengen masuk surga, Bin, ya. Afwan, Bib, aneh pasti pengen masuk surga, makanya aneh mencintai antum, Bib. Ya begini, maksudnya aneh pengen mengalirkan darah aneh ke tubuh anak antum supaya antum ini mendapatkan cucu Rasul. Jadi cucu Rasul inilah yang nanti kelak bisa memberikan syafaat kelak di akhirat untuk antum dan keluarga antum. Afwan Bib, afwan, sawa katanya. Iya. Langsung dikasihin, Dek. Lu nikah sama Habib, mau kawin. Aneh nggak mau, bah, aneh udah punya pacar, udah nurut sama abah. Ini masalah surga gitu, masalah akhirat. Pacar ente nggak mungkin bisa memberikan keluarga ini masuk surga kalau akhirnya dicepot sama Habib. Ini dasar Kibin otaknya nggak nyampe ya. Dasar otaknya bebel, otaknya cuman halu surga terus, ya dikasihin anaknya itu sama Habib. Udah hamil nanti ditinggal. Ya, betapa
indahnya kalian itu Bib hidup di Indonesia ini Bib ya, tapi udah terlalu kurang ajar gitu, udah terlalu ngelunjak. Kesombongan kalian inilah yang akan menenggelamkan kalian sendiri. Iya. Coba kayak orang-orang Cina itu, mereka itu di sini itu benar-benar sangat membantu orang-orang masyarakat Indonesia, memberikan lapangan-lapangan pekerjaan, ya kan, dengan bisa menafkahi anak istrinya melalui kerja di pabriknya, di gudangnya, dan pengusaha-pengusaha orang Cina itu. Mana mereka itu menyombongkan diri, bahkan mereka itu sampai lupa sombong Bib. Sampai nggak kenal namanya sombong itu apa sih, saking sibuknya urusan bisnis, usaha, dan bisa memberikan orang Indonesia ini lapangan pekerjaan, sampai lupa namanya sombong. Raimu ya, Yaman, Balawi Yaman, ngaku-ngaku Habib sebagai keturunan Rasul, Raimu pernah memberikan apa, sumbangsi apa di Indonesia, bermanfaat apa di Indonesia, kok sombongnya lebih yang punya Indonesia gitu. Lalu ngomong seakan-akan lainnya kerek semua, kalau cuma kalian lah yang punya uang. Emang si kunyuk-kunyuk ini tukang hina bener saudara. Makanya saya pribadi ini jengkel bener sama mereka ini. Meskipun saya nggak kenal, tapi yang saya jengkel ini mulut-mulutnya ini. Kelakuan, mulut, songong, ya kan, berdebah po namanya. Kalau di komal-komal mereka itu, kalau yang nggak percaya masuk ke komal-komal Habib apa kibin-kibinnya, wah sombongnya bangsat bener orang-orang begini nih. Dianggapnya yang paling wah sendiri gitu, yang lainnya itu merasa dikecilin. Kayak urusan kekayaan, perasaan mereka lah yang paling kaya, ya kan? Gak kegantengan, mereka lah yang paling ganteng, gak mau di ini, paling sombong. Nah inilah saatnya raimu semua ini, dengan kesombongan kalian ini, hengkang kalian nanti gak lama lagi di Indonesia. Makanya bagi saudara-saudara, teman-temanku semuanya, ya kan, dari Sabang sampai Merauke, buatlah Indonesia ini cerdas tanpa adanya Habib-Habib Balawi. Jangan sampai Habib-Habib Balawi ini merusak generasi-generasi penerus bangsa, ya, dengan mengatasnamakan agama. Nggak ada agama, nggak ada. Mereka hanya bertopengkan agama, mereka hanya bertopengkan sebagai keturunan Rasulullah, hanya buat kedok. Mereka hanya cari kekayaan. Demi Allah, mereka hanya cari kekayaan di Indonesia ini dengan membodoh-bodohi umat, membodoh-bodohi masyarakat, bahkan membelokkan agama, membelokkan akidah orang Islam, dibelokkan untuk meyakini keyakinan mereka. Ini omong kosong semua mereka itu. Demi Allah, saya mengatakan demi Allah, mereka itu omong kosong semua. Kalau dalam agama pun nggak ada. Oh bentar, ngedrop. Ambil cas dulu. Iya, mereka nggak segan-segan untuk membodoh-bodohi umat itu dengan menipu, dengan mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah. Mereka nggak berani, nggak takut dengan azab, karena mereka nggak percaya. Kalau namanya keturunan Rasulullah original, insya Allah, dan yang saya ketahui seperti Sayyid Muhammad Al-Maliki itu kan, mana ada ucapan-ucapan yang terlontarkan kesombongan atau apa. Beliau juga nggak pernah mengakui saya ini keturunan Rasul, nggak ada. Tapi memang diakui oleh Nakobah Internasional di Arab Saudi, Maroko. Itu diakui, ada isbatnya. Ya kan? Ketika di mimbar, ketika menyampaikan
pidato di mimbar itu qala Allah, qala Rasul terus. Nggak ada kalimat ini kata saya, ini menurut saya, itu nggak ada. Itu baru. Dan mengedepankan sunnah-sunnah Rasul, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, itu baru Sayyid asli itu. Nggak kayak Habib-Habib cucup palsu di Indonesia ini. Jauh. Yang mereka ceritakan hanya dongeng-dongeng, kurofat-kurofat dobol. Datuk kami mau naik pesawat, pesawatnya sudah terbang, mundur. Datuk kami bisa menurunkan rantai emas dari langit sampai ke bumi. Datuk kami sudah mati, sudah 3 tahun bisa muncul tembus lagi ke kuburan lalu pulang dan menghamili istrinya sampai 2 kali hamil. Jadi nggak ada dalam dilihat dari ukuran agamanya, nggak ada, soal akidah nggak ada, ya kan, apalagi tentang sosialisasi ke masyarakat dan kemaslahatan juga nggak ada. Nah, mereka itu bahaya, saudara, bahaya mereka itu. Kalau kita udah kena virusnya mereka itu bahaya. Ya contoh kayak Kibin-Kibin itu, dibodoh-bodohi aja makin cinta malah mereka. Dibodohi, ya kan, anaknya dikasihin ke Habibnya, dicek, dientot, malah makin cinta. Dientot, makin cinta, susah. Ya kan, sudah nggak ada obat lagi kalau udah begitu. Iya, pocong Habib hamil istrinya, betul. Nah, paling kalau kalian ini memang keturunan Rasul, benar-benar keturunan Rasul, harusnya kalian ini garda terdepan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ya kan, yang kalian sampaikan harus qala Allah, qala Rasul, ini kata Rasul begini begini begini. Jangankan untuk urusan perkara urusan nasab. Masuk WC, masuk kamar mandi aja udah ada sunnahnya, udah diajarkan sama Rasul. Mau pakai sendal aja diajarkan sama Rasul. Gak usah pesawat-pesawat munduran lah. Mau kalian cerita pesawat mundur, mau kalian cerita pesawat muter-muter, nggak penting. Orang-orang Islam nggak butuh cerita-cerita begitu, ya. Ini cerita-cerita sampah yang dipercayai sama orang-orang makhluk gaib kayak gitu. Iya, mereka ingin berkuasa, Bang, menguasai bumi NKRI dengan cara menjual agama, bertopeng agama, berjubahkan agama. Ya kan, biar enak, biar cepet diakui gitu. Mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul itu biar cepet dapat masa. Lalu memberikan ancaman-ancaman kepada masyarakat, menjual barang siapa mereka itu. Jualan barang siapa? Kenapa saya bilang jualan barang siapa? Karena apa? Barang siapa yang tidak mengikuti Habib maka sesat. Sejagat raya tidak mendoakan Habib maka tidak diterima sholatnya. Siapa mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti Habib sesat. Dan siapa yang tidak mencintai Habib maka kafir. Jualan apa? Barang siapa? Ya, Habib ini jualan barang siapa? Dikit-dikit barang siapa yang tidak mencintai, barang siapa? Iya, diobral barang siapanya itu. Nakut-nakutin, ya kan? Nah, sekarang dalihnya percaya silahkan, nggak percaya silahkan, kami nggak pernah memaksa gitu. Sekarang dengar kan? Sekarang pada ngomongnya begitu. Kami tidak pernah memaksa. Yang percaya silahkan, nggak percaya silahkan. Kayak jualan anak. Iya, nggak ingat. Waktu ngomong barang siapa itu mereka itu langsung melupakan.
Sekarang kami nggak pernah memaksa kok. Yang percaya silahkan, nggak percaya juga silahkan. Itu keyakinan masing-masing. Dulu dikit-dikit ngancam barang siapa mengikuti Al-Quran tidak mengikuti Habib satu, kata ketua Robito. Si siapa itu topik blow on begitu. Hukum makruh aja nggak ngerti, jadi ketua. Aduh, asu memang kunyuk kadang-kadang. Iya, ditanya hukum makruh, Bib, hukum makruh itu apa, Bib? Hukum makruh ketika das wopek. Kayak gitu jadi ketua Habib. Ya Allah. Malu saya sebagai orang Islam itu kalau mereka dianggap itu orang Islam itu. Apa hukum makruh, Bib? Ketika dapet pak. Iya. Nanti kalau suruh baca Quran, nggak ada suaranya, diem kayak gini diliatin, plongo diliatin, plongo tiba-tiba nanti langsung apal. Ya Allah, itu nah iya, bener itu. Cuma orang-orang pekok yang percaya mereka itu keturunan Rasul. Nah iya. Apalagi apa sih yang mereka ajarkan itu apa? Coba yuk kita telusuri. Mereka yang saya tahu ini ya, dan bukan cuma yang saya tahu, kebanyakan orang tahu. Paling apa? Berziarah ke makam-makam datuknya, ya kan? Iya, berziarah ke makam datuknya, mengatakan datuk kami ini datuk aneh dulu waktu masih hidup itu bajunya aja berzikir. Jadi kalau kata mereka tuh kayak kholwat, ya kholwat itu menyendiri, zikir menyendiri itu namanya kholwat, ya kan? Bentar saya taruh dulu. Namanya kholwat. Jadi zikir di suatu kamar, ya kan? Di suatu kamar berzikir menyendiri, lampu dimatiin, itu namanya kholwat, menyendiri. Nah, ketika si Habib ini sedang mau kholwat ini sudah izin sama istrinya. Istrinya dipanggil, istri, sini istri. Nah, istrinya datang. Iya Bib, ini saatnya saya mau kholwat, mau berzikir. Jadi tolong jangan sampai ada siapapun yang masuk, gitu. Setelah si Habib ini ke kamar kholwat, istrinya kembali lagi ke dapur masak-masak, ya kan. Nah, lagi serius-seriusnya kholwat itu tiba-tiba anak yang kecil itu yang 3 tahun itu lagi mainan, mondar-mandir, bolak-balik, akhirnya nabrak pintu kamarnya Habib, tabrak, duor, masuk. Nah, Habibnya lagi serius-serius itu kaget, lalu langsung refleks mengatakan mut, gitu. Tabrak pintu kaget, Habibnya lagi zikir, mut, gitu kayak gini. Apa mut itu? Mut itu artinya mati gitu, akhirnya kebakar, ini anaknya sendiri kebakar. Anaknya sendiri kebakar. Saya kalau cerita ini harus pakai ini nih, bentar, biar tambah afdol, biar kayak babi bana. Nah, biar kayak babi bana.
Iya, masuk nabrak pintu langsung mati. Mati kebakar anaknya. Waduh, anak gua kebakar kata Habibnya. Anak gua kebakar, ya kan pusing Habibnya. Marahlah akhirnya sama istrinya, dipanggil istrinya. Istri, dipanggil. Ya, ya Mi kan manggilnya Mi. Ya Mi, kan aneh sudah bilang. Kalau aneh lagi khalwat, ini jangan ada sampai ada yang masuk. Ini kenapa anak kita ini mondar-mandir masuk ke ini ya, akhirnya kebakar mati. Waduh, Mi. Nah, terus digendong lah sama emaknya itu. Gosong anaknya 3 tahun, anaknya gosong karena apa namanya refleksnya ucapan Habibnya, bapaknya gitu. Karena Habib sih jadi sekali terucap itu kebakar ya kebakar gitu. Nah, dia eong-eong akhirnya si Habib ini ingat, oh ya, panggil pembantu panggil pembantunya. Pembantu sini, come here. Terus pembantunya kaget. Waduh, ini anak kenapa? Majikanku, tuanku ini anak kenapa kok gosong begini? Di apa dadanya ini ditempelin, nggak ada napasnya. Wah, ini mati. Kamu jangan bilang mati. Nah, memang ini mati. Pembantunya ini coba gendong sama pembantunya. Lalu dibacain sama pembantunya, ya bintul kutub, ya sauja kutub, ya bintul kutub, ya sauja kutub, terus ya bintul kutub. Anak itu langsung melek lagi, bergerak, lalu lari lagi, hilang lagi. Baru pembantunya itu. Jadi pembantunya ini bisa menghidupkan anak Habib yang sudah terbakar. Iya, cuma dibacain ya bintul kutub, ya sauza kutub, ya bintul kutub, ya sauya kutub, ya kuntul kutub. Ya, makanya ikutin. Kalau anak-anaknya Kibin mati, kita bacain ya bintul kutub, ya tupul kutub, ya tupul ngirbul kutub, gitu ya Bin. Ya. Kalau soal mati, kalau hakul yakin kepada Habibana, aman. Bintul kutub, Bin. Jangan lupa bintul dupul kutub. Iya, harus. Tapi jangan lupa yang merah, yang halus-halus juga yang banyak kasihin gitu. Iya, itu jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lepas. Kertas merah-merah ya, yang tebal itu jangan sampai ketinggalan. Ya bintul kutub, ya dobol kutub, ya ngibul kutub, itu Bin. Nah, begitu. Lalu kata Habibnya, waduh, ini hidup lagi. Lu mau dahuluin takdir? Ini anakku sudah mati, lu hidup. Enggak Tuan, saya enggak mendahului takdir. Kan Tuan duluan yang mematikan dan saya juga bisa menghidupkan. Ya, kata. Iya, jadi Habib ini selain bisa menghidupkan bekakasnya yang mati, juga bisa menghidupkan yang mati-mati gitu. Apa tadi? Ulangi, jangan sampai lupa itu Bin. Ya bintul kutub, ya tupul kutub, ya ngibul kutub. Iya, itu syarat dari babi bananya Bin ya. Siapa ini mau naik? Tahan tak kalau mau naik ke sini? Silakan naik. Lah kan cuma multi doang naik. Ini cuma di bawah gatel pengen naik multi, pengen ngoceh-ngoceh, tapi diundang ini mental. Tuh, host stres katanya. Ini Kibin kalau dikasih tahu ya begitu. Kan udah gua bilang dari awal.
ya kan. Kibin kalau diajak pinter, diajak cerdas, itu mesti marah-marah. Itu utama itu. Yang penting marah gitu. Walaupun belum ngerti pun yang penting marah-marah, ngamuk-ngamuk. Padahal kita ajak cerdas supaya tidak dibodoh-bodohi. Nanti kalau dikasih fakta, bukti, langsung teriak stres, Wahabi, PKI, Oten, Kupron, Dukun. Wow, pokoknya padahal dikasih fakta. Tapi kalau dibodoh-bodohi, dikibulin terus sama Habib, malah makin cinta gitu kan, susah. Nah, kalau udah lawan-lawan orang nggak waras gitu. Ini memang agak lain. Manusia memang betul, Kibin ini manusia. Sama kayak kita hidup di dunia, di alam yang sama, ya kan? Sama kayak kita sebagai manusia normal. Kita saling melihat, ya kan, saling bisa berpandangan, saling bisa bertatap muka di bumi yang sama, berpijak di bumi yang sama. Tapi perbedaannya, kalau kita ini meyakini sesuatu yang betul-betul fakta, meyakini sesuatu yang betul-betul sudah menjadikan dari syariat dalam agama. Tapi kalau Kibin, yang mereka yakini itu halusinasi. Jadi itulah kita nggak pro gitu.